Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membahas latihan cost effectiveness analysis. Dalam contoh kasus ini, saya menggunakan Puskesmas Surabaya. Puskesmas Surabaya ini mempunyai program TB yang dilakukan secara aktif, pasif dan aktif. Pasif maksudnya adalah petugasnya menunggu di puskesmas, menunggu pasiennya datang. Ini yang saya sebut sebagai program TB paru secara reguler. Kemudian aktif itu adalah petugasnya yang datang. Saya menyebutnya sebagai program safari pendampingan pasien TB. Oke. Dalam contoh kasus ini, program reguler karena berada di puskesmas menggunakan 120 bagian di puskesmas itu, total gedungnya 120 atau 20%-nya digunakan untuk pelaksanaan program TB yang harga gedungnya total adalah 200 juta, informasinya sudah dipakai 5 tahun, umur hidupnya 20 dan inflasinya 10%. Informasi ini akan kita gunakan untuk menghitung biaya gedung. Dalam hal ini yang akan kita hitung adalah annual investment cost gedung. Program TB secara reguler itu juga menggunakan satu orang petugas yang honornya adalah 1 juta per tahun, biaya tetapnya 2 juta per tahun, biaya variabel peserta 50.000, di mana program ini perharinya bisa mencakup 50 orang untuk dilayani dan selama 1 tahun ada 250 hari efektif. Kemudian program reguler ini tingkat kegagalannya adalah 5%. Artinya bahwa ada 5% dari peserta yang tidak berhasil dalam menjalankan program TB ini. Kemudian di luar program yang reguler, maka Puskesmas Surabaya juga melakukan safari pendampingan pasien TB yang dilakukan setiap 4 bulan sekali. Sehingga dia membutuhkan sewa kendaraan yang setiap pelaksanaannya ada 2 juta, membutuhkan biaya 2 juta termasuk supir dan bensin. HR petugas untuk setiap petugas adalah 500.000, di mana jumlah petugasnya 5 orang. Kemudian ada biaya tetap selama program berlangsung sebanyak 3 juta. Biaya yang dibutuhkan pesertanya lebih mahal, yaitu 75.000, di mana pada waktu melakukan kegiatan karena setahun dilakukan 3 kali. Pertama menghasilkan 5.000 orang, kemudian 6.000 orang, dan 7.000. Untuk program yang bersifat aktif ini, efektivitas program safarinya sebesar 90%. Artinya 10 orang mengalami 10% mengalami kegagalan. Yang diminta adalah mana sebenarnya program yang paling efektif dari sudut pandang biaya. Lebih cost efektif mana? Apakah program safari atau program reguler? Apabila GDP per kapita tahun 2019 diketahui 59.100.000 rupiah. Maka tahapan yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi unsur biaya-biaya yang sudah saya baca tadi, kemudian kita hitung total cost-nya, dan kita hitung efektivitas programnya, akhirnya kita hitung ICER. Kita coba. Total cost program reguler, gedung kita hitung dengan rumus AIC, ketemu 3.221.020 rupiah. HR petugasnya karena 1 juta HR-nya 12 bulan, maka ketemu 12 juta. Biaya tetapnya 2 juta selama 1 tahun, biaya variabelnya 50.000 karena perharinya ada 50 pasien yang dilayani, maka 50.000 dikalikan 50 kali 250 hari efektif, sehingga total cost untuk program reguler adalah 642.221.020 rupiah. Cakupan selama 1 tahun 12.500, di mana tingkat kegagalannya 5%, sehingga 5% kali 12.500 adalah 625. Sehingga objektif program reguler atau pasien yang program regulernya itu program TB-nya berhasil itu adalah 11.875 orang. Kita lanjut pada program safari, sama
kita identifikasi biayanya dan kita hitung karena memerlukan sewa kendaraan setiap kali pelaksanaan 2 juta, 3 kali maka ketemu 6 juta, HR petugasnya 500.000, ada 5 petugas dan 3 kali pelaksanaan, maka ketemu 7.500.000, biaya tetapnya selama program berlangsung 1 tahun 3 juta, biaya variabelnya 75.000, padahal ada cakupan 3 kali 5.000, 6.000 dan 7.000 sehingga 75.000 dikalikan dengan totalnya ketemu 1.350.000 juta. Sehingga total cost untuk program Safari adalah 1.366.500.000 rupiah. Objektifnya adalah 90% dari 5.000 tambah 6.000 tambah 7.000 sehingga jumlahnya adalah 16.200 orang. Sehingga berdasarkan informasi total cost dan objektif, kita bisa menghitung ICER. ICER dalam hal ini adalah total cost program Safari 1.366.500.000 dikurangi dengan 642.221.020 rupiah. Itu adalah total cost dari program reguler. Kemudian hasilnya kita bagi dengan selisih objektif. Dalam hal ini adalah objektif dari program Safari dikurangi dengan objektif dari program reguler. Hasilnya ketemu Rp167.463. Sedangkan diketahui bahwa GDP per kapita tahun 2019 menurut BPS adalah Rp59.100.000. Sehingga dalam kasus ini ICER lebih rendah dari GDP. Sehingga bisa disimpulkan bahwa program Safari lebih cost efektif apabila dibandingkan dengan program reguler. Itu tadi adalah contoh bagaimana tahapan kita melakukan proses perhitungan analisis cost effectiveness analysis menghasilkan ICER, di mana outputnya dalam hal ini menggunakan objektif. Nah, nanti saudara juga bisa mencari kasus yang ada data-data untuk menghitung quali, menghitung daily, sehingga saudara bisa saja melakukan perhitungan dengan cara yang sama tetapi objektifnya menggunakan daily ataupun menggunakan quali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kasus ini. Silahkan nanti saudara latihan menggunakan kasus-kasus yang lain. Terima kasih. Saya akhiri untuk penjelasan kasus kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.